Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? I'm fine. Biadu anak ida sesudena. Apa kabar Bapak Ibu semua? Waktu saya bilang kaifahal, yang menjawab santri-santri. Pas saya yang tanya biadu anak ida sesudena, yang menjawab ibu-ibu. Pas saya tanya apa kabar semuanya, semuanya alhamdulillah baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Mudir Ma'had Al-Ansar, Bapak PJ Wali Kota, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, tokoh masyarakat, alim ulama, majelis guru, wali murid, para santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu datang kepada Buya membawa anak. Bapak juga datang kepada Buya membawa anak. Inilah anakku Buya. Maka perbuatan ibu dan bapak itu namanya titip. Apa namanya? Titip. Iya. Inilah yang mau saya jelaskan ini. T-I-T-I-P. Titip. Lambaikan tangan ke drone. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ajak melambai karena tadi waktu drone terdekat saya tengok ibu-ibu begini. Nah, jadi sudah lambai, udah pergilah drone jauh-jauh. Yang lama-lama basah ketiak. Yang pertama T-I-T-I-P. Kutitipkanlah anakku ini Buya, kutitipkanlah anakku ini Tuan Guru. Maka T yang pertama adalah tega. Apa namanya? Tega. Ibu tega menengok anak tinggal di pondok. Kalau tak tega, itulah dia berurai air mata, bengkak biji mata sebesar bakso. Maka yang pertama dilakukan saat meninggalkan anak di pondok adalah tega. Jangan menjenguk anak ke pondok membawa bekal satu dirigen air mata. Tak ada tega dalam hati. Masuk ke kamar anak, yang pertama ditengok, mana kasurmu? Mana tilam kau nak? Ini, mau nangis. Masuk ke dapur, mana laukmu? Ini, mau raung. Tidak tega. Makanya ibu mesti tega. Ibu mesti tega. Ibu tega meninggalkan anak di pondok. Kenapa ibu yang duluan saya pesankan? Karena banyak ibu-ibu yang tidak tega. Betul? Nah, betul mengaku orang ini. Ustadz, kata jamaah, ya, saya waktu menjenguk anak di pondok sama istri, pulang dari pondok menangis istri saya, bengkak biji matanya merah Pak Ustadz. Terus apa kata bapak?
Saya nasihati istri saya macam ceramah Ustadz. Lebih baik kau meninggalkan anak di pondok. Drone jauhkan dulu. Ibu-ibu minta fokus. Kan udah saya bilang tadi. Lebih baik kau menangis sekarang menetes air mata daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak menjadi pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kau menangis sekarang anak ini jauh di pondok daripada nanti kau menangis karena anak ini pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah. Akhirnya Pak Ustadz, apa kata istri Bapak? Mendengar cakap saya itu, mata bini saya makin merah. Enak saja kau ngomong begitu. Yang mengandung anak aku 9 bulan 10 hari, yang melahirkannya meregang nyawa, aku bertaruh mati. Kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Betul juga Pak Ustadz. Kami laki-laki ini tidak terlalu lama dengan anak-anak ini Pak Ustadz. Maka yang perlu tega yang pertama adalah ibu. Banyak sekarang ibu-ibu tidak tega. Bapaknya alhamdulillah sudah kuat, tapi ibunya tidak tega. Baru saja anak seminggu dijemput, ibu tega meninggalkan anak 6 tahun di pesantren Al-Ansor. Ketahuan anaknya belum di pondok. Bagi yang sudah masuk anaknya, alhamdulillahirabbil. Bagi yang anaknya belum masuk, insya Allah daftarkan tahun 2025. Mudah-mudahan masih ada lagi kursi untuk anak-anak. Daftarkan segera. Ingat, kuota terbatas. Bagi yang sudah aku kasih tahu nggak juga mendaftarkan anak, mudah-mudahan anak-anaknya selamat dari fitnah akhir zaman ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak juga mesti tega meninggalkan anak. Ustaz Abdul Somad ini enak ceramah, ngomongnya aja. Ustaz dulu macam mana? Orang tua saya tinggal di Riau, saya mondok di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Riau ke Deli Serdang 12 jam naik bis baru sampai. Mak saya menjenguk saya setahun sekali. Jadi kalau perkara tega, mak saya adalah manusia yang paling tega. Tahun sekali saya dijenguknya, Bu. Berangkat saya ke Mesir tahun 1998, pulang 2002. 4 tahun nggak pernah pulang. Memang tega mak saya. Sampai terpikir di kepala saya waktu di Mesir, jangan-jangan aku ini anak angkat ya. Anak kandung atau anak angkat ini 4 tahun nggak pernah pulang. Kenapa Ustaz nggak pulang? Tiket mahal. 2002 baru saya pulang. Saya tanya emak saya, aku ini anak kandung, Mak? Kata dia, iya. Kenapa lain bunyi mic ini? Nggak rindu mak dengan aku? Kata dia, aku rindu sama kau. Jadi kenapa mak biarkan aku di Mesir sampai 4 tahun? Karena kalau kau di rumah ini jadi hantu kamu. Bagus kau belajar jauh-jauh ke sana. Jadi macam mana cara mak menghilangkan rindu 4 tahun itu? Ku cari anak-anak dekat sini yang hitam mirip macam kau. Kalau hari raya aku belikan baju, datang ke rumahku kasih minum supaya terobati rinduku sama kau. Begitulah cara mak saya. Macam mana cara mak mengobati rindu ke aku? Malam-malam aku berdoa kepada Allah, jadikanlah anakku Abdul Somad bermanfaat dunia akhirat ya Allah. Akhirnya saya pun berjumpa dengan ibu-ibu hari ini. Saya tidak menganggap saya menceramah ibu-ibu. Saya hanya bercerita kepada ibu-ibu tentang ibu saya. Saya hanya sedang bercerita kepada omak-omak tentang omak saya. Melihat omak-omak, ingat omak kita, bagus. Melihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Asal melihat istri-istri, lupa bini kita, itu yang tak bagus. Saya melengok ibu membawa anak kecil. Saya sedang melihat 30-40 tahun yang lalu saya dibawa oleh omak saya acara
maulid, marhaban, pengajian, tahlilan. Hari ini rupanya masih ada ibu-ibu yang membawa anak. Soalnya banyak sekarang terjadi ibu-ibu bawa anak bukan lagi ke pengajian, kemana? Konser dangdut. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kampung kita insya Allah. Amin ya rabbal. Itu ada kotak dibawa oleh santri, kotak infak. Banyak ku tengok jamaah ini pura-pura khusuk biar nggak memasukkan duit. Jadi walaupun kotak itu lewat, isikan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Titip. Yang pertama tega, yang kedua ikhlas. Apa yang kedua? Ikhlas, tulus, murni, suci, tak bercampur dengan apa-apa. Sama macam ibu memasukkan duit ke kotak itu, ikhlas. Yang lupa membawa duit, lubangnya besar, bisa masukkan cincin, gelang, rantai, anting, gelang kaki. Itu apa disimpan banyak-banyak? Ibu punya cincin, punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, gelang kaki, satu cuci tangan, satu mangkok, disimpan. Tiba-tiba nanti malam mati, habis diambil bapak untuk astagfirullah. Jangan kalian suuzon. Nggak ada niat mereka sedikit pun. Mana pula ada. Kalianlah yang pertama dan terakhir. Paling-paling emas itu dibelikan mereka ke tanah, dibuatkannya kebun sawit, kebun karet, bangun ruko. Setelah banyak baru dia kawin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Yang kedua dari titip adalah ikhlas. Sama macam ibu bapak tadi datang kemari ikhlas. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Air yang bercampur dengan teh, air apa namanya? Air teh lah. Kalau ada gula baru dia teh manis. Air yang bercampur dengan kopi, air apa namanya? Air kopi. Air yang tak bercampur teh, tak bercampur gula, tak bercampur kopi, tak bercampur soda, namanya air al-ma'ul khalis, air ikhlas. Air yang tak ada apa-apa di dalamnya. Timbangan berat beras, di dalamnya ada karung, ada padi, ada batu, ada antah. Maka di situ berat murni, tak bercampur apa-apa, neto. Berat kotor, bruto. Berat bersih, al-waznul khalis, berat bersih tak bercampur apa-apa, neto. Maka insya Allah kalau ibu ikhlas, maka anak-anak ini pun akan dijadikan Allah manusia-manusia yang bermanfaat untuk masa depan insya Allah. Amin ya rabbal. Ulang tuan guru kita dari Suriah. Tahu ibu Suriah?
pulang dari Suriah. Ini Saudi Arabia. Di atas Saudi Arabia namanya negeri Syam. Syam itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Setelah itu baru menyeberang Laut Merah, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Bukan dekat Tuan Guru kita belajar. Dari Suriah beliau pulang kemari, berawal dari pondok yang biasa-biasa saja. Ustaz Abdul Somad, pertama Tuan Guru kita pulang tahun 1994. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah berapa lama itu? 30 tahun yang lalu. Memang kalau sore-sore gini susah ngitung memang. 94 ke 2024, 30 tahun yang lalu pondok ini berdiri. Apa kata Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, kakak kelas saya di Mesir, keponakan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, pondok Al-Ansor ini awalnya dulu biasa saja, sekarang luas sudah macam kampung, dan kabarnya gunung pun mau dibeli orang ini. Kolam ikan ada, lapangan tenis ada, sepak bola ada, gedungnya cantik-cantik. Masuk kami tadi ke dalam, saya kira hotel. Ini barokah dari keikhlasan Tuan Guru karena menegakkan agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahun 1994 beliau sudah mendirikan pesantren. Tahun 1994 saya baru kelas 1 aliyah, kelas 1 SMA. Pondok ini sudah berdiri. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad juga bisa mendirikan pondok macam Al-Ansor, insyaallah. Semuanya pertolongan dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ikhlas itulah derajat yang paling tinggi. Tidak bisa didekati setan. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, didatangi setan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus akan aku bengkokkan, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang tidak bisa digoda setan hanya orang yang Doakan supaya Abdul Somad ini hatinya ikhlas. Ikhlas itu letaknya bukan di mata, ikhlas itu letaknya bukan di bibir. Kalau di mulut mudah saja. Siapa namamu? Mukhlis. Mohon maaf Pak Mukhlis, jangan tersinggung. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Tapi ikhlas itu letaknya di hati. Bisa ibu melihat apa yang ada dalam hati saya? Ibu belah jantung saya ini, akan ibu temukan di dalamnya. Apa Ustaz? Mudah-mudahan di dalamnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu. Puasa ikhlas, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Salat, usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ibunya ikhlas, ayahnya ikhlas, anaknya pun ikhlas. Anak-anakku sekalian ikhlas kalian belajar di pondok. Tengok, ikhlas kata mereka kan. Percaya Ustaz sama mereka? Of course. Kita mesti percaya kejujuran anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz dulu waktu belajar di pondok, belajar ke Mesir, terpikir Ustaz nanti pulang akan jadi apa? Enggak tahu saya. Yang penting aku belajar aja, belajar di pondok, habis itu belajar ke Mesir, setelah itu belajar ke Maroko, habis itu belajar ke Sudan,
habis itu pulang berdakwah di jalan Allah. Akhirnya hari ini kita berjumpa di tempat yang baik, tempat belajar bersama orang-orang baik, orang beriman. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang ikhlas itu tidak bisa diganggu karena dia beramal bukan karena manusia. Dia beramal karena Allah. Sesuatu yang dibangun karena Allah tidak akan tumbang karena manusia. Betul? Kau belajar ke pondok ini kenapa? Karena Allah. Tidak akan surut niat hanya karena tilam. Kau belajar ini kenapa? Karena Allah. Tidak akan pulang ke rumah hanya karena tahu tempe dan ikan asin. Kita belajar apapun yang kita lalui, maka itu karena Allah SWT. Saling mendoakan. Ibu doakan bapak supaya bapaknya ikhlas, bapak doakan ibu supaya anaknya ikhlas. Kalian semua berdoa supaya ikhlas. Dan Ustaz Abdul Somad juga mendoakan jamaah. Jamaah pun mendoakan Ustaz Abdul Somad. Ibu bapak mau mendoakan saya? Doanya gak usah banyak-banyak, satu aja. Ya Allah, matikan Ustaz Abdul Somad husnul khatimah. Semangat orangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tega, ikhlas. Yang ketiga adalah tawakal. Saya ingat dulu guru saya orang Dumai dari Riau, dikirim orang tuanya ke Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Apa yang dikirimkannya untuk Ustadz? Ikan asin panjang, asal mau masak potong pendek, potong. Bantalnya apa Ustadz? Bantalnya kelapa dibelah dua. Supaya apa? Supaya kalau mengantuk tak terlalu lelap tidurnya, terbangun baca kitab, sholat tahajud di tengah malam. Sengaja tidak berkasur, pakai lantai kayu, di atasnya adalah tikar pandan. Tikar pandan, karena kalau pakai kasur tidurnya lelap, bangunnya jam 9 pagi. Biar supaya cepat terbangun. Datang pula lagi kawan dari bawah mentusuk pakai lidi, karena lantainya lantai kayu yang ada lobang-lobang di bawahnya. Tinggal di pondok-pondok. Begitulah tawakalnya. Titip, tega, ikhlas. Setelah ikhlas, tawakal. Ku kirim kau ikan asin, ku kirim kau belanja, tawakal. Ya, Ustaz Abdul Somad ngomong tawakal. Dulu Ustaz ke Mesir, apa yang Ustaz bawa? Saya belajar di Mesir beasiswa Al-Azhar 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk ongkos bis ke kampus, 20 pon disimpan persiapan mana tahu mencret, beli obat. 162 pon. Kalau tak naik tingkat 1 tahun, potong beasiswa 25%. Kalau tidak naik 2 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau tak naik 3 tahun, DO diusir dari Al-Azhar. Siap-siap pulang, tak dikasih tiket, membawa rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi orang tua saya bertawakal. Setelah sekarang saya pikir-pikirkan, berangkat dari Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo, di Kairo tak ada keluarga. Masa Ustadz di Mesir nggak ada kenalan sama sekali? Ada kenal, tapi dia nggak kenal saya. Siapa namanya? Fir'aun. Saya jumpa sama kawan-kawan saya sekarang. Apa kata kawan saya? Mat, kalau kita pikir-pikir sekarang, ngeri juga kita belajar ke Mesir dulu ya. Iya, kok sampai hati orang tua kita melepas kita? Jawabannya satu, karena tak tahu. Sekarang kita udah tahu, kita pula yang cemas melepas anak-anak kita. Saya dengan Ustadz Saifuddin satu rumah, tinggal di Mesir. Sekarang beliau guru kita semua, serumah kami. Kenangan baik, berkawan dari sejak 98 sampai sekarang 2024, berarti sudah 26 tahun kami bersahabat. 26 tahun
lebih seperempat abad Ibu. Beliau dikirim orang tua beliau dari Mustafawiyah Purba, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan dikirim dari Medan, saya dikirim dari Riau. Berjumpa di Mesir, berangkat kami dari rumah, langkahkan kaki, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tuan Guru Buya membuat pondok Al-Ansor, pulang dari Suriah, tawakal. Berangkat ke Suriah, tawakal. Pulang dari Suriah buat pondok, tawakal. Mendidik anak-anak, tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Saya tak tahu saya mau kemana dibawa Ustadz Iqbal. Tadi sebelum subuh siap-siap, habis sholat subuh langsung kami berangkat dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Ujung Batu, dari Ujung Batu ke Dalu-Dalu, dari Dalu-Dalu ke Sosa, dari Sosa kami masuk ke pesantren Nizam apa namanya tadi Bang? Nizamul Hikmah. Habis itu lalu kemudian kami langsung pejam mata, buka mata, belum juga sampai. Pejam lagi, belum juga sampai. Akhirnya sampailah kita bertemu. Dan habisnya akan dilanjutkan lagi perjalanan sampai hari Senin. Saya di mana-mana, satu provinsi seluruh Indonesia, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jatahnya setahun cuma 4 hari. Datang saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Nanti hari Senin saya pulang dari Medan langsung ke Pekanbaru. Tidak boleh lebih dari 4 hari, dikhawatirkan buka cabang. Maka dalam safari 4 hari ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya bilang sama istri saya, izinkan aku pergi berdakwah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau aku mati dalam perjalanan ini, inilah adalah mati jihad, mati syahid. Kalau aku mati pas jadwal di Sulawesi, aku mati pas jadwal di Papua, biarkan aja dikuburkan di sana. Gak usah jenazah pulang ke kampung. Kenapa? Tiket pesawat mahal. Lebih mahal tiket mayat lagi daripada tiket orang hidup. Satu lagi alasan kenapa saya kalau mati tak mau dibawa naik pesawat. Kenapa? Masuklah keranda jenazah kita di belakang pesawat sama sayur sama koper. Tengok ke kanan, mak koper. Tengok ke kiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matikan aja. Maka tawakal mesti tinggi. Ibu kalau tidak tawakal, diletakkan anak di celah ketiak. Takut anak tak makan, takut anak mati, takut anak demam, takut anak cemas, takut anak sakit. Ibu mesti putus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu, dia maha hidup, dia memberikan hidup pada anak-anak ibu. Ini banyak orang tua sekarang tidak tawakal melepas anak. Penyakit yang paling mengerikan bukan penyakit Covid. Buktinya kita kena Covid hidup semua. Penyakit yang mengerikan bukan cacar. Buktinya kita pernah cacar hidup semua. Penyakit yang mengerikan adalah anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Penyakit apanya namanya Pak Ustadz? Namanya penyakit anak tak bisa mengikat tali sepatu. Anak baru mau makan, suapkan. Anak mau mengikatkan tali sepatu, ikatkan. Anak mau tidur, bentangkan. Anak manja, mati kita, anak pun ikut mati. Ibu kalau tidak tinggi tingkat tawakal, masukkan dia ke pondok. Habis itu biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Saya anak pertama, adik saya 1 laki-laki, kami cuma 2 dalam keluarga. Ketika saya lulus ke Mesir, orang tua saya masih ragu, ini anakku kulepas, nanti kalau dia pergi jauh, macam mana kalau aku mati nanti? Ustadz Iqbal Sauki satu-satunya anak laki-laki, tak ada kakaknya laki-laki, tak ada adiknya laki-laki, tak ada abangnya laki-laki. Dilepas juga oleh almarhum Ustadz Abu Samah Pulungan. Terbang kau sejauh mata memandang. Datang abang emak saya, uak saya, tolong nasihati emakku. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit.
motor kredit, rumah kredit, skincare kredit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kau Abdul Somad, nanti kalau kau mati kau meninggalkan apa? Meninggalkan yang baik atau yang buruk? Sekarang kau sudah lulus ke Mesir, terbang kau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan tetap pulang, karena kau tahu di mana letak sarang berdakwah, mengajak hamba Allah ke jalan Allah. Akhirnya mak saya mengikhlaskan, pergilah kau terbang sejauh mata memandang. Akhirnya saya pulang. Waktu saya belajar ke Sudan, umur dia sudah 70. Saya mau ngetes dia. Mak, aku sudah daftar ke Sudan, mak. Aku lulus Sudan. Sudan itu di mana? Masih dekat Mesir juga. Mak, jauh juga itu. Mak sekarang udah 70 tahun. Aku tetap menjaga mak di rumah ini atau aku boleh S3 ke Sudan? Apa kata dia? Pergilah kau jauh ke Sudan. Masalah aku mati dimanapun tetap mati. Kalau panjang umur jumpa juga sama kau nanti. Pulang saya, almarhumah ibu saya masih tetap ada sehat walafiat. Maka ibu tingkatkan tawakal tinggi kepada Allah. Dari mana datang tawakal? Tawakal itu datang dari Allah kepada Allah. Kalau banyak ibu sholat sunat, banyak bapak berzikir, banyak beramal soleh, maka insya Allah diberikan tawakal. Bergantungnya hanya kepada Allah. Bergantung ke pokok kayu akan tumbang. Bergantung kepada harta, harta akan hilang. Bergantung kepada kuasa, kuasa tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Bergantung kepada kawan, hari ini dia kawan, sore nanti sudah berubah menjadi lawan. Bergantung yang tidak mengecewakan hanya kepada Allah satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat bergantung. As-somad itu bukan saya, As-somad itu Allah. Sedangkan ini adalah Abdus Somad. Abdu artinya hamba, ini adalah hamba Allah. Ada nama orang namanya Abdul Dinar, hamba duit. Dinar itu duit emas, hamba duit. Jangan mau jadi hamba duit, karena duit akan binasa. Jadilah hamba Allah. Allah yang memberikan segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Rupanya dulu waktu menyekolahkan saya, tahu emak saya dapat beasiswa, tahu dia nanti akan pulang jadi ustadz. Tak ada, dia tawakal saja pada Allah. Kuserahkan anakku ini pada Engkau ya Allah, maka belajarlah dia. Tapi tawakal ini mesti ada yang keempat. T, titip. I, ikhlas. T, tawakal. I, ikhtiar. Tawakal tanpa ikhtiar sia-sia. Saya tidak mau selesai tausiah ini besok pagi bapak dibangunkan istrinya, bang cari nafkah. Kita tawakal aja, serahkan pada Allah. Kalau memang udah rezeki nggak akan kemana. Ini tawakal tanpa ikhtiar. Maka mesti ada ikhtiar. Kalau besok pagi ibu bangunkan suami ibu, bang, kau urus kelapa sawit, pergi kau berdagang, pergi kau masuk kantor. Kata dia, kita serahkan pada Allah, tawakal. Ibu tahu sama marah, ibu diam aja. Nanti pas jam 12 dia bangun, dia tanya, mana makan siang kita? Ibu bilang, serahkan pada Allah. Mesti ada ikhtiar. Nabi Muhammad SAW, apakah dia orang yang bertawakal? Nabi orang yang bertawakal. Tapi ketika datang seorang laki-laki bawa unta, ya Rasulullah, utliquha wa atawakkal am aqiluha wa atawakkal. Ini untaku ini ku tambatkan, ku ikat dulu baru aku bertawakal, atau ku lepaskan saja bertawakal. Kata Nabi, iqilha, tambatkan, ikatkan baru bertawakal. Ini banyak sekarang ibu-ibu, bapak-bapak kecicilan bawa motor, motornya ditinggalkan tepi jalan, mesinnya hidup, kuncinya ada. Dia pun bercerita, habis dia dibawa orang. Pas ditanya sama Pak Polisi, Pak Kapolres datang, kenapa bisa hilang Pak? Saya sudah bertawakal. Bertawakal itu bukan begitu. Matikan mesinnya, kuncinya di stang kunci, jari-jari belakang rantai besi, jari-jari depan ikatkan ke pohon pinang,
gembok lagi 2, gembok belakang, gembok depan, barulah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Barulah kau pergi. Setelah pulang, rupanya Batang Pinang itu digergaji orang, hilang semuanya. Itu berarti takdir setelah usaha dan ikhtiar. Ini punya gelang, punya cincin, diletakkan di ruang tamu, pintu terbuka, masuk maling, diambilnya. Bukan begitu caranya. Kunci pagar, gembok. Kunci kamar, gembok. Masukkan ke lemari, gembok. Masukkan ke laci, gembok. Kunci. Kuncinya hilang, Pak Ustaz. Takdir. Bukan karena kita salah ikhtiar. Begitu juga dengan anak ini. Gimana kabar anakmu? Serahkan pada Allah. Gak bisa begitu. Masukkan ke pondok, tamat pondok Al-Ansor, kirim. Insya Allah ada di antara anak-anakku ini yang dapat beasiswa ke Suriah mengikut jejak Tuan Guru dulu. Ada di antara anak-anakku ini yang akan berangkat ke Mesir mengikut jejak Ustadz Iqbal Sauki Pulungan dan Ustadz Saifuddin. Ada di antara adik-adikku ini yang akan jadi dokter spesialis gigi. Kenapa gigi, Pak Ustadz? Gigi udah 4 dicabut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau jadi apapun dia, kalau tamat pondok, ibu mau anak ibu jadi polisi. Macam-macam nggak setuju kalian. Nggak mau anak kalian jadi Kapolres, tengok. Ibu mau anaknya jadi tentara. Baru agak kuat suara. Curiga pula aku Pak tentara. Sekarang kutanya ya, mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz Somad apa polisi? Jawabannya tak sepakat. Sekarang ku ceritakan satu kisah. Oke? Dengar baik-baik. Ceramahlah Ustadz Somad di atas mimbar. Innamal khamru, khamar, narkoba, sabu-sabu, wal maisir, judi, judi online, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Berapi-api Ustadz Somad ceramah. Selesai ceramah, masuk jalan, masuk gang, ada orang main judi, kelepak main judi. Datang saya ke situ, kenapa kalian main judi? Apa kata dia? Emang masalah buat lo? Saya hanya bisa ceramah berapi-api di atas pentas, di atas mimbar. Tapi Pak polisi, dia nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai mikrofon, nggak perlu takbir akbar, nggak perlu menggelegar. Cukup dengan seragam dan pistol. Jalan dia selalu, nampaknya orang main judi. Nah, kalian mau main judi? Kamu pakai sabu? Mainlah, kupecahkan ginjal kalian. Sekarang kutanya sekali lagi, mana yang paling efektif, pakai ceramah atau pakai seragam? Cepatnya kalian berpindah ke lain hati. Tadi kalian bilang Ustadz Somad, sekarang polisi. Memang susah megang kesetiaan sekarang. Silakan, mau anaknya jadi polisi? Selagi masih ada seragam, selagi masih ada pistol, pakai untuk berdakwah. Takbir. Jangan nanti setelah pensiun, baju polisi sudah ditarik negara, pistol besi pun dah tak ada lagi, tinggal pistol air. Itu pun kadang hidup kadang tidak. Barulah datang jumpa Ustadz Somad. Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru aja pensiun Pak Ustadz. Banyak-banyak istighfar ya Pak. Malaikat maut sudah dekat. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah punya seragam, pernah punya pistol, tapi tak dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hai bapak-bapak polisi, hai bapak-bapak tentara, kalian dengan seragam kalian, nggak perlu pakai baju koko, nggak perlu pakai peci, cukup dengan seragam kalian. Masuk kalian ke masjid, kami bangga menengok kalian dengan seragam masuk ke dalam masjid. Betul. Masuk mereka ke masjid, nggak lama keluar lagi. Rupanya cuma numpang kencing. Saudaraku
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya doakan kira-kira anak ibu, anak bapak kalau tamat dari pesantren Al-Ansor bisa nggak jadi polisi? Bisa. Badannya sehat, di pesantren paru-parunya. Kenapa kok nggak lulus jadi polisi? Kemarin Ustadz pas lagi scan dadaku berawan. Kenapa berawan? Tapi di pesantren Al-Ansor udaranya sehat. Kok kenapa tak lulus polisi? Aku nggak bisa berenang. Di Al-Ansor keluar dari asrama langsung berenang. Kenapa kau nggak lulus jadi polisi? Aku jarang olahraga. Di Al-Ansor tuh langsung main sepak bola futsal. Kenapa kau tak lulus polisi? Aku jarang lari pagi jogging. Di Al-Ansor dari pintu gerbang tuh aja ke sini tak berapa kali putar kami tadi. Luas sekali nih pondoknya. Khawatir pula kami pulang nyasar nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya terjaga, akidahnya terjaga, aliran sesat, komunis, ateis, agnostik, musyrik, Syiah, Wahabi, tapi di Al-Ansor terjaga. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itulah enaknya kalau kita rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Ditanya sama kawannya, kau hafal wujud qidam baqa? Enggak. Tadi kita tengok macam hafal, itu namanya lip sync. Masya Allah, so sweet. Ibu dari jam berapa di sini tadi, Bu? Hah? Jam 2. Sekarang sudah jam 6 kurang 15. 3, 4, 5, 6. 4 jam omak-omakku duduk di sini bernilai jihad fisabilillah. Ini yang duduk di depan ini bukan senang bookingnya ini. Mudah-mudahan nanti sebagaimana kita berkumpul di pesantren Al-Ansor ini, begitu pula lah nanti kita berkumpul di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Ibu kalau masuk surga mau masuk surga sama bapak? Bapak masuk surga sama ibu mau? Pernah saya ceramah bukan di sini, tempat lain. Ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Kalau saya tanya, bapak mau? Mungkin laki-laki ini orangnya kan malu kan. 90% laki-laki di Indonesia pemalu, tidak pernah mengucapkan I love you kepada istrinya. Dia hanya mengucapkan I love you pada istri orang lain. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Tapi itu tidak ada di tempat kita. Itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Adapun suami ibu orang-orang baik, orang-orang ikhlas semua insya Allah. Kita hanya disuruh Allah memikirkan pancing. Habis beli bambu, pasang mata kail pancing, pasang talinya, pasang umpannya, ambil mata kail pancing, ambil gagang pancing, ambil tali pancing, pasang umpan cacing, letakkan. Masalah ikannya dapat tak dapat itu urusan. Kau mancing hari ini? Ya kalau ada ikannya, kalau enggak gimana? Itu buku urusan urus saja urusanmu, urusan Allah serahkan kepada. Ambil bambu, itu urusan kita. Pasang tali, itu urusan kita. Pasang kail, itu urusan kita. Pasang umpan, itu urusan kita. Masalah ikannya dapat tak dapat, itu urusan. Pasang 1, 2, 3, 5, 10 pancing pasang. Sore tengok, yang satu hilang kataknya, yang satu hilang cacingnya, yang satu hilang kailnya, yang satu hilang sama-sama gagangnya. Pulang ke rumah dengan perasaan kecewa, hampa. Semakin tinggi harapan, semakin tinggi kekecewaan. Semakin besar pengharapan, semakin besar kekecewaan. Tak jadi masak hari ini. Tak lama datang orang mengetuk pintu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya tetangga mengirimkan holat. Kita minta kepada Allah ikan mentah, yang dikasih Allah ikan masak. Balon siapa terbang? Inilah kalau kurang ikhtiar, akhirnya lepas kan. Mestinya diikatkan ke telinga supaya kalau dia naik kita ikut ke atas. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa belikan saya bawang. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Ansor ada balon terbang. Kita mesti husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin mengganti dengan balon yang lebih besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya disuruh Allah ikhtiar. Dulu waktu Ustadz belajar, pernah terpikir sama Ustadz nanti Ustadz akan 1 S2 S3 S teler S cendol S doger S Bandung. Yang penting saya belajar, setelah itu serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa huruf lagi yang belum? Ustadz nggak ingat, saya ingat, cuma ngetes jamaahnya aja. Kalau mereka bilang masih ada 1, berarti masih sadar. Kalau terserahlah Pak Ustadz, aku udah mau pulang aja. Cucian belum, lupa pula matikan keran air tadi, lampu ayam pula belum dikasih makan. Aku dari tadi badanku hanya di sini Pak Ustadz, pikiranku udah di rumah ini goreng ikan untuk makan malam. Tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, P yang terakhir percaya. Kenapa istri saya melepas saya 4 hari? Karena dia percaya bahwa saya tak akan pernah pindah ke lain hati. Kenapa saya biarkan dia di rumah dan saya tidak akan tanya-tanya macam-macam? Karena saya percaya, karena saya sudah menyentuh. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kenapa ibu rela melepas bapak pergi mencari nafkah? Kunci hubungan kita adalah percaya. Aku Pak Ustadz, biniku nih nggak percaya kali dia sama aku Pak Ustadz. Sebentar-bentar ditelepon, kau di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Gajimu mana? Duit mana? Ini mana? Itu mana? Kunci. Kenapa dia gitu? Ya, gimana lah dia mau percaya masa track record masa lalu kau itu? Kenapa? Kau dulu kan playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Ya betul Pak Ustadz. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian jujur, kalian baik, berprestasi, insya Allah orang tua percaya. Mak saya melepas saya 4 tahun ke Mesir, dari Mesir lanjut ke Maroko 2 tahun, habis itu lanjut ke Sudan. Kenapa dia melepas saya? Kuncinya 1, percaya. Kalau bahasa kampung kita, trust me, believe me, percayalah kepada aku. Ibu percaya sama saya? Dari bunyinya kayaknya ragu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di mana-mana ceramah itu 1 jam, nggak boleh lebih dari 600 ml. Karena daya kemampuan manusia rata-rata, walaupun ada yang lebih, tapi rata-rata pukul rata kita ini bisa menangkap tuh cuma 1 jam. Asal udah lebih 1 jam, itulah yang mulai meleleh tuh. Itu karena udah lebih, tumpah dia kemarin. Maka tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah masuk jam 6. Tak lama lagi masuk sholat maghrib. Percaya kepada alam barzah kubur, padahal kita belum pernah menengok malaikat mungkar nakir. Ibu percaya sama malaikat mungkar nakir? Anak-anakku percaya bahwa kita nanti meniti titian suratul mustaqim. Bapak-bapak percaya bahwa bapak nanti akan masuk ke dalam surga bersama ibu.
Ada bapak-bapak tuh bertanya sama saya, Ustaz Somad, iya, tadi Ustaz bilang masuk surga tuh kita jumpa lagi sama istri kita. Iya, aku bilang. Kenapa Pak? Sedang di dunia aja aku tak tahan Pak Ustaz. Masa di akhirat jumpa lagi kan? Aku bilang, kenapa bapak nggak percaya? Kenapa bapak takut? Gimana lah Pak Ustaz, sedang di dunianya aku udah tersiksa kali katanya. Suami yang tersiksa di dunia, yang udah azab kali di dunia, itu nanti kalau dia mati, pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali dari dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 jurus menitipkan anak di pondok. Maka kalau ini diamalkan, ini Ustaz Somad buat sendiri. Ini yang mengajarkan saya namanya Kiai Hasan Abdullah Sahal dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, yang menikahkan saya dengan santrinya. Itulah dia orang tua saya. Setelah mak ayah saya meninggal, dia yang duduk di samping pelaminan untuk menggantikan almarhum. Dia udah macam orang tua saya. Abdul Somad, kau tinggalkan anak kau di pondok, jurusnya 5. Jadi nanti kalau bapak ibu ditanya, anak ibu anak bapak di Al Ansor, ya kenapa ibu bisa tegar? Jurusnya 5. Apa yang 5 itu? Aku pun gak ingat. Tenang, kan udah disampaikan Ustaz Somad. Iya, tapi aku nggak ingat. Titip apa tip? Pokoknya titip lah, jangan banyak tanya itu Bani Israel. Ini tausiah ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Walaupun kita berpisah pukul 6, tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah, karena kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin adik-adik mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu-ibu pun doakan anak-anaknya, Rabbi habli minas solihin. Doakan guru-guru kita, Rabbana ighfir lana dzunubana, ayah kami wali abaina, ibu kami wali ummahatina, suami istri kami wali azwajina, anak-anak kami wali zurriyatina. Aku nggak bisa doa pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunkan aku, saudaraku, abangku, adikku, makcikku, opungku, tulangku, semua. Saya nggak bisa Pak Ustaz ngomong lancar-lancar Pak Ustaz, dalam hati aja. Tanya kawan, apa yang kau doa? Aku tengok mulut kau nggak bergerak. Terserah aku lah, apa kau urus doa aku? Urus ini doa kau. Berdoa ini jangan terlalu detail. Ya Allah, ini aku ada rencana mau jual tanah 25 meter kali 25, sebelah kanan jalan raya, jalan lintas, sebelah kiri bersempadan dengan Pak Kapolres, depan Pak Dandim, belakang ada jalan raya, harga masih nego. Berdoa ini jangan pula terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ya Allah, anakku sedang di pondok, bukakan pintu hatinya belajar, jadikan dia penghafal Quran, jadikan ustadz-ustazahnya sabar menerima dia. Sedangkan aku aja udah nggak sabar kali di rumah ini, maka aku campakkan dia jauh-jauh. Ya Allah, jaga hatinya, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia kena LGBT, jangan sampai dia kena zina. Ya Allah, mudir Ma'had Al-Ansor, panjangkan umur guru-gurunya, sehatkan mereka karena sudah mendidik anak kami. Kami tak sanggup membalas jasa baik mereka. Ya Allah, apa yang bisa kami balaskan kecuali supaya berikan berkah. Jadi kalau pesantren Al-Ansor ini pesantren yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, itulah yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Saya nggak berani berdoa, banyak berdoa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal ma'had al-ansar ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah pesantren Al-Ansar pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul ulama waz zu'ama wal mufassirun wal qurra wal huffaz wal muhaddithun wal usuliyun wal fuqaha. Keluarkan dari pesantren ini alumni-alumni yang akan menjadi ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli aqidah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada qal'atan li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Jadikanlah pesantren ini menjadi benteng pertahanan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bin baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami semua, Israel laknatullah alaihim semuanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah amal kami ini, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina. Terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.